Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Fatur Rahman dari kelas TCG 1B dengan NIM 24064311034. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai observasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan PLN UPT Cawang. Pertama-tama itu ada latar belakang. PLN UPT Cawang merupakan unit penting dalam jaringan transmisi listrik di Jakarta Timur dengan risiko kerja yang tinggi, seperti tegangan listrik, alat berat, dan kebisingan. Penerapan ketiga sangat penting untuk melindungi pekerja dan memastikan operasional yang aman. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan K3, mengidentifikasi potensi bahaya, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien. Tujuan dari penelitian ini itu ada tiga. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja PLN UPT Cawang. Tujuan ini berfokus pada pengumpulan data terkait potensi bahaya yang ada di PLN UPT Cawang, seperti risiko listrik tegangan tinggi, penggunaan alat berat, atau kebisingan. Identifikasi ini penting untuk memahami sumber risiko yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Selanjutnya yang kedua ada mengevaluasi penerapan K3 berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prosedur K3 telah diterapkan di PLN UPT Cawang. Ini mencakup penggunaan alat pelindungan diri atau APD, pelatihan keselamatan kerja, serta pengelolaan fasilitas pendukung seperti jalur evakuasi dan alat pemadam kebakaran. Yang ketiga, terakhir, itu adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan kerja. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran dan rekomendasi yang dapat membantu PLN UPT Cawang untuk meningkatkan efektivitas pelatihan rutin, perbaikan pengawasan dan perawatan alat kerja. Selanjutnya, di penelitian ini saya menggunakan dua metode. Yang pertama itu studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam penerapan K3 di PLN UPT Cawang. Pendekatan ini dipilih karena studi kasus memungkinkan peneliti untuk memusatkan perhatian pada lokasi tertentu dengan kondisi operasional yang spesifik. PLN UPT Cawang sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap jaringan transmisi tegangan tinggi memiliki potensi risiko yang cukup tinggi seperti bahaya listrik, kebisingan, dan penggunaan alat berat. Dengan fokus pada satu lokasi, penelitian ini dapat mengeksplorasi tantangan K3 secara lebih terperinci, termasuk upaya mitigasi yang telah dilakukan perusahaan. Yang kedua, ada metode pengumpulan data. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan salah satu pekerja PLN UPT Cawang. Wawancara ini dilakukan bersama teman-teman sebagai bagian dari observasi terhadap penerapan K3 di lokasi tersebut. Proses ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai prosedur keselamatan kerja, kesadaran pekerja terhadap risiko di tempat kerja, serta hambatan yang mungkin dihadapi dalam menjaga keselamatan. Selain itu, wawancara ini juga memberikan wawasan langsung tentang bagaimana prosedur K3 diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan pendekatan studi kasus dan metode pengumpulan data melalui wawancara, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif tentang penerapan K3 di PLN UPT Cawang. Selanjutnya, ada identifikasi bahaya atau masalah. Di sini ada 5 bahaya atau masalah yang terjadi di PLN UPT Cawang. Yang pertama itu bahaya listrik, tegangan tinggi. Nah,
Ini adalah salah satu resiko utama di PLN UPT Cawang. Bahaya terkait tantangan tegangan listrik tinggi yang dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama dalam kegiatan pemeliharaan jaringan transmisi. Yang kedua, ada bahaya mekanis atau alat berat. Penggunaan alat berat seperti kren atau forklift menghadirkan potensi kecelakaan seperti tertimpa alat, terjepit mesin, atau cedera akibat kegagalan operasional. Selanjutnya ada bahaya ergonomis. Nah, pekerja sering melakukan aktivitas yang memerlukan posisi tubuh tertentu dalam jangka waktu yang lama, seperti memantau panel kontrol atau melakukan pemeliharaan peralatan. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan otot dan persendian. Selanjutnya ada bahaya kebisingan. Nah, di lingkungan kerja di PLN UPT Cawang, ini memiliki tingkat kebisingan yang tinggi akibat operasional peralatan listrik dan mesin pendukung. Paparan suara yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pendengaran jika tidak diimbangi dengan penggunaan pelindung telinga. Selanjutnya ada yang terakhir, yang kelima, yaitu bahaya kimia yang terjadi dari bahan bakar dan oli. Nah, penggunaan bahan bakar, oli, dan pelumas di area kerja berpotensi menimbulkan tumpahan yang dapat menyebabkan kebakaran, paparan bahan racun, atau kontaminasi lingkungan. Nah, identifikasi bahaya ini merupakan langkah awal dalam menentukan langkah mitigasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan meminimalkan risiko kecelakaan di tempat kerja. Selanjutnya, hasil evaluasi menggunakan garis matriks. Di sini ada 5 bahaya yang dapat terjadi di lingkungan kerja PLN PT Cawang. Yang pertama itu ada sengatan listrik tegangan tinggi yang yang memiliki kemungkinan tinggi dan dampak yang sangat tinggi juga serta tingkat risiko yang sangat tinggi. Yang kedua ada cedera akibat alat berat, memiliki kemungkinan yang sedang dan dampak yang tinggi juga risiko yang tinggi atau urgent. Yang ketiga ada gangguan otot atau bahaya ergonomis, itu memiliki kemungkinan yang sedang dan dampak yang kecil, juga memiliki tingkat risiko yang sedang atau yang patut diperhatikan. Yang keempat ada gangguan pendengaran atau bising, memiliki tingkat kemungkinan yang tinggi, tapi memiliki dampak yang tinggi juga, serta memiliki tingkat risiko yang juga tinggi atau urgent. Selanjutnya ada kebakaran akibat bahan kimia. Ini memiliki kemungkinan yang paling kecil, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Juga memiliki risiko yang sedang atau perlu perhatian lebih. Selanjutnya, ada kepatuhan terhadap K3 yang diterapkan di PLN UPT Cawang ini. Yang pertama, alat pelindung diri atau APD lengkap dan sesuai, area kerja bersih dan rapi, rambu-rambu K3 terlihat jelas, prosedur darurat dipahami para pekerja. Yang kelima, jalur evakuasi juga bebas hambatan itu ada, alat pemadam kebakaran tersedia dan berfungsi, penerangan di area kerja mencukupi, pelatihan K3 diberikan secara rutin, ventilasi udara di area kerja memadai, serta pekerja memahami penggunaan peralatan kerja. Selanjutnya, rekomendasi. Rekomendasi dari saya itu ada 4. Yang pertama itu adalah mengadakan pelatihan K3 secara rutin untuk meningkatkan kesadaran para pekerja. Hal ini sangat penting untuk diterapkan di lingkungan kerja PLN UPT Cawang. Yang kedua ada melakukan pemeriksaan berkala terhadap alat pemadam kebakaran dan fasilitas keselamatan demi keselamatan para pekerja. Yang ketiga ada memperketat pengawasan penggunaan APD oleh pekerja. Yang keempat adalah dokumentasi hasil inspeksi sebagai evaluasi jangka panjang. Selanjutnya adalah dokumentasi kunjungan observasi di PLN UPT Cawang. Gambar pertama itu ada sesi wawancara dengan salah satu pekerja di PLN UPT Cawang. Yang kedua ada foto bersama dengan salah satu pekerja PLN UPT Cawang. Yang ketiga ada kartu pengunjung. Yang keempat ada sesi penandatanganan formulir K3.
Kesimpulannya adalah penerapan K3 PLN UPT Cawang berdasarkan hasil observasi terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di PLN UPT Cawang dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 di perusahaan ini sudah berjalan dengan baik. Kelengkapan alat pelindung diri atau APD, area kerja yang bersih, dan pemahaman pekerja terhadap prosedur darurat menunjukkan komitmen terhadap keselamatan. Namun, terdapat beberapa area yang masih memerlukan perhatian lebih seperti peningkatan pelatihan rutin, pemeriksaan berkala terhadap alat pemadam kebakaran dan jalur evakuasi, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kebersihan area kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.